Halo teman-teman, kali ini saya akan share update terbaru dari penutupan aplikasi Akulaku oleh OJK. Nah, seperti kita ketahui tanggal 5 Oktober 2023 kemarin, pihak OJK telah resmi memberikan sanksi kepada Akulaku berupa PKU atau pembatasan kegiatan usaha. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan detail dari sanksi OJK kepada Akulaku itu dan tindakan kita sebagai pengguna Akulaku itu bagaimana menyikapi sanksi dari OJK kepada Akulaku. Nah, maka dari itu simak video ini sampai habis ya teman-teman agar tidak salah paham. Nah, untuk pertama kita harus paham dulu apa itu PKU atau pembatasan kegiatan usaha. Nah, ini adalah sanksi yang diberikan OJK kepada Akulaku. Akulaku dilarang untuk yang pertama menyalurkan pay letter ya teman. Jadi jika teman-teman pinjam di Akulaku dan tidak di ACC, itu kemungkinan besar karena Akulaku kena sanksi dari OJK. Jadi untuk menyalurkan pay letternya sekarang sulit ya teman. Jadi jika teman-teman ingin pinjam di dana cicil, pinjaman pay letter atau kredit barang di Akulaku tetapi tidak ACC, itu ada kemungkinan karena Akulaku sedang kena denda dari OJK. Tapi banyak juga yang berhasil mencairkan limit Akulaku walaupun Akulaku sudah terkena PKU alias pembatasan kegiatan usaha. Itu adalah sanksi yang pertama yang teman tidak bisa menyalurkan pay letter. Nah, yang kedua berhubungan dengan skema joint financing alias pendaftaran akun baru. Nah, ini banyak sekali dialami teman saya coba daftar di Akulaku bulan Oktober tapi susah banget ACC nya ya teman. Nah, kalaupun ACC dapat limitnya cuma 300.000 sampai 500.000, jadi limitnya sangat kecil sekali. Ini menurut saya berhubungan dengan sanksi dari OJK kepada Akulaku, karena jelas ini adalah poin kedua dari PKU atau pembatasan kegiatan usaha yang diberikan kepada Akulaku. Jadi Akulaku sekarang tidak bisa untuk daftar akun baru ya teman. Jadi jika teman-teman atau sahabat coba daftar di Akulaku dan tidak ACC walaupun datanya sudah valid dan gajinya juga sudah besar tapi tetap tidak ACC, itu ada kemungkinan karena Akulaku sekarang sudah kena PKU pembatasan kegiatan usaha. Tapi ini juga bertahap ya teman, ada teman saya juga daftar juga bisa ACC dan ini menurut saya itu dipilih-pilih orangnya ya teman, jadi orang tertentu saja yang di ACC. Nah, untuk penyaluran pay letternya juga menurut saya ini juga dipilih-pilih akunnya, akun yang benar-benar valid, akun yang lama, jadi untuk limit kredit poinnya besar, jadi kemungkinan untuk mencairkan limit Akulaku bisa ya teman. Jadi harap dipahami dulu, PKU itu ada dua ya teman. Yang pertama dilarang menyalurkan pay letter pembiayaan skema kredit. Nah, ini jika teman-teman kredit barang di Akulaku sekarang tidak bisa, coba saja kalau nggak percaya teman, coba teman-teman daftar di Akulaku, nanti kan nggak bisa ACC, dan umpamanya ACC teman-teman coba pinjam di pay letter Akulaku atau kredit barang di Akulaku, untuk sekarang susahnya minta ampun untuk akun baru. Nah, untuk akun lama ini tetap mudah ya teman, karena menurut saya akun lama lebih dikasih kepercayaan lebih dari Akulaku untuk bisa melakukan pinjaman. Nah, sekarang tindakan apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa sekarang Akulaku kena sanksi PKU dari OJK? Nah, yang pertama teman-teman harus pahami dulu, ini baru sanksi awal ya teman, jadi tidak menutup kemungkinan OJK akan mencabut larangan atau sanksi ini. Jadi menurut saya kita sebagai konsumen harus tetap membayar tagihan sesuai pada waktunya. Jadi misalnya teman-teman ada tagihan di Akulaku, itu harap dibayar saja ya teman. Nah, itu adalah yang pertama, tetap bayar konsisten pinjaman kita. Nah, untuk yang kedua teman-teman kalau ada masalah di Akulaku tentang pencairan atau pembayaran, itu langsung saja kontak customer service Akulaku. Nah, seperti kita ketahui Akulaku sudah kena sanksi berupa PKU, jadi mungkin pas kita bayar itu ada trouble ya teman, atau pas pencairan ada trouble. Jadi jika ada sedikit saja masalah kita harus langsung chat customer service, apakah ini murni dari kesalahan Akulaku atau memang sekarang tidak bisa mencarikan limit Akulaku. Nah, untuk pembayaran juga seperti itu, jika kita bayar tapi di aplikasinya belum lunas atau belum ada notifikasi untuk bayar, kita harus langsung
chat customer service Aku Laku agar nanti tidak ada masalah-masalah yang akan dihadapi ke belakangnya teman. Misalnya kita ada tagihan 300.000, kita bayar tapi belum ada notifikasi di aplikasinya untuk pelunasannya, kita harus kontak customer service-nya ya teman, karena ini baru ada masalah, jadi takutnya nanti ada masalah baru yang kita hadapi ke depannya. Nah, untuk yang ketiga, kita pantau terus secara bertahap berkala ya teman. Jadi jika nanti umpamanya OJK mengilegalkan Aku Laku, maka tagihan atau pinjaman kita di Aku Laku 100% akan lunas ya teman. Tapi sebelum itu kita harus bayar tagihannya tertib ya, karena kita juga nggak tahu nanti ke depan akan jadi ilegal atau gimana. Nah, menurut saya Aku Laku akan berupaya keras untuk melepaskan diri dari denda atau sanksi OJK ini ya teman. Seperti kita ketahui, Aku Laku sudah menyalurkan triliunan uang kepada nasabah atau customernya. Jadi menurut saya Aku Laku akan berjuang keras untuk lepas dari denda atau sanksi dari OJK ini, agar Aku Laku bisa beroperasi normal kembali dan bisa menyalurkan uang lagi, karena ya sudah keluar uang banyak, nggak mungkin untuk Aku Laku bisa kelas ya teman. Karena kalau aplikasi ini jadi ilegal, maka 100% tagihan atau pinjaman teman-teman jadi lunas. Jadi Aku Laku juga nggak mau rugi ya teman. Jadi mungkin ada nego-nego atau bicara-bicara di belakang layar, kita nggak tahu apakah Aku Laku akan melobi OJK dengan iming-iming yang lain, kita juga nggak tahu. Yang jelas kita sebagai customer harus pantau dulu secara bertahap, secara berkala, apakah nanti Aku Laku akan jadi ilegal atau gimana. Nah, itu saja update terbaru dari saya. Semoga teman-teman bisa terbantu, dan jika teman-teman ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya.